Rumah sakit lapangan Batalion 1 milik TNI yang berlokasi di Rumah Sakit Wirabuana Palu, Sulawesi Tengah, didirikan untuk mendukung masyarakat terdampak gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Meski Rumkit Wirabuana berdiri kokoh, pelayanan kesehatan harus dilakukan di luar ruangan demi kondisi psikologis pasien pasca gempa. Kepala Kesehatan Kostrat Kolonel CKM Ahmad Zumaro, dokter pertama yang menangani pasien korban gempa Palu, mengatakan TNI masih terus menyisir daerah-daerah yang sulit dijangkau guna menemukan pasien. Para medis berpatroli menggunakan sepeda motor, ambulan, dan helikopter untuk mengevakuasi pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Hal ini didukung tambahan dokter dan peralatan kesehatan dari Jakarta. Untuk Rumah Sakit Tentara tingkat 4 Wirabuana sampai saat ini sudah operasional. Jadi sudah bisa melayani seperti sebelum gempa. Jadi mulai dari poliklinik, pengobatan umum, tindakan-tindakan, sampai operasi. Jadi tadi malam sudah operasi 3, salah satunya 3 itu ada seksio, jadi operasi buka untuk melahirkan. Kemudian ada operasi tulang juga. Itu untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit sudah operasional, sudah tidak lagi memerlukan rujuk ke rumah sakit lain. Meski posko bantuan kesehatan belum terpusat, patroli kesehatan justru diharapkan membuat warga terlayani optimal. Adapun fokus pencarian, salah satunya dikhususkan di Kabupaten Sigi untuk meminimalisir keluhan masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah. Sampai Jumat, 5 Oktober, Rumah Sakit Lapangan beroperasi sudah menangani 513 pasien. 105 pasien telah dioperasi, 65 pasien rujukan, dan 36 pasien melahirkan. Tim kesehatan tentara pun perlu menyeleksi pasien yang perlu ditangani langsung atau dirujuk ke lokasi lain. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sama nggak ada semua, saya puter nggak ada semua. Ini sekolahan, nggak bisa nggak bisa masuk. Kecil. Iya, makanya itu. Kamu buka-buka aja dia udah geser lah. Udah geser. Kalau selanjutnya kami memiliki liputan koresponden CNN Indonesia Yudi Yudawan bersama tim medis TNI Kostrat dan relawan yang melakukan perjalanan dengan helikopter ke lokasi terpencil untuk menyelamatkan warga terdampak gempa Palu. 2 warga yang mengalami luka berhasil dievakuasi ke kota Palu dengan helikopter TNI Mi-17 dari desa Balesang Tanjung di Donggala. Kali ini saya bersama tim media Kostrat akan mengunjungi desa Balesang Tanjung yang terisolir akibat jalanan menuju ke Donggala terputus akibat gempa. Setidaknya dibutuhkan waktu 45 menit menuju desa Balesang Tanjung melalui jalur udara. Jalur darat menuju kota Donggala terputus akibat gempa, akibatnya warga Balesang Tanjung pun terisolir. Di desa Balesang Tanjung yang setidaknya ada 347 kepala keluarga yang terdampak gempa. Bahkan, saya dan tim Kostrat menjumpai warga yang terpaksa harus dibawa ke Palu karena mengalami luka patah tulang.
Bapak senang nggak bisa dibawa ke Palu sekarang supaya lebih sembuh? Iya, senang. Harapannya bisa lebih sembuh, Bapak? Iya, bisa sembuh. Itu yang dimaksud. Ya, dan kalau bisa dibilang ini adalah proses evakuasi buat warga yang terluka. Apa saja yang dilakukan oleh TNI, terutama tim medis untuk memberikan bantuan terhadap warga terdampak gempa? Ya, kami mendekati ke tempat-tempat yang terisolir, yang tidak ada akses kesehatan ke sana. Kemudian melakukan patroli di darat, mencari informasi masih ada pasien yang belum tertangani dengan baik apa tidak. Nah, kami ini menemukan Bapak Umar. Bapak Umar ini 65 tahun dengan patah di paha kiri dan ini harus dioperasi di rumah sakit di Palu. Kemudian ada ibu-ibu juga, Ibu Ocha ini sesak, tidak mungkin ditangani di sini. Jadi kami tadi juga melakukan pengobatan massal, kira-kira ada 70-an lebih pasien, dan salah dua diantaranya adalah harus dibawa ke Palu. Dan kita lakukan evakuasi medis udara dengan helikopter ini. Itu tadi kondisi terkini dari sejumlah warga yang terdampak akibat gempa dan tsunami. Salah satunya di daerah Rano, di mana kurang lebih membutuhkan waktu perjalanan darat 5 jam, tapi ada yang kerusakan laju perjalanan, mengakibatkan penggunaan akses dengan pesawat Hercules ataupun pesawat helikopter memang merupakan salah satu langkah yang bisa membantu untuk mengatasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yudi Yudawan, Donggala. Memasuki hari ke-6 perpanjangan masa tanggap darurat, tim Komando Satgas Gabungan Terpadu melakukan water spraying atau penyemprotan di kawasan Petobo dan Balaroa. Penyemprotan ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran vektor penyakit. Setelah sempat tertunda, Kamis pagi akhirnya tim Komando Tugas Gabungan Terpadu Kogasga PAD melakukan water spraying atau penyemprotan larutan disinfektan di lokasi terdampak likuifaksi, Petobo dan Balaroa. Penyemprotan ini dilakukan pagi hari untuk menghindari tiupan angin yang kencang. Sehingga kita pilih dengan menggunakan tangki-tangki air yang ada, di loading di bandara, kemudian dicampur desinsektisida di situ, kemudian dilakukan spraying. Tetapi heli ini adalah heli yang terbang rendah. Kemudian masyarakat tidak boleh terlalu dekat, maksimal jarak terdekat adalah 200 meter, dan tidak boleh memasuki daerah yang sudah dilakukan sampai kira-kira 6 jam setelah pelaksanaan. Helikopter Mi-8 milik BNPB ini bertugas membawa water bucket yang berisi larutan disinfektan dengan kapasitas total 12.500 liter. Penyemprotan ini dilakukan sebanyak 5 kali di Balaroa dan Petobo. Helikopter yang kami tumpangi ini saat ini berada persis di atas Balaroa, salah satu titik yang terdampak likuifaksi. Memasuki ke hari ke-6 perpanjangan masa tanggap darurat, tim Kogasga PAD melakukan water spraying atau penyemprotan larutan disinfektan di titik-titik yang terdampak likuifaksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebar luasnya wabah penyakit yang dibawa atau diakibatkan oleh hewan seperti nyamuk dan lalat. Metode ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencegahan wabah penyakit dengan menembus titik-titik yang sulit dijangkau. Upaya pencegahan dan pengendalian vektor penyakit ini sebelumnya sudah dilakukan dengan penyemprotan dan pengasapan manual di lokasi terdampak.
bersatu. Setiap musiman di medan apapun, siap tempur maju pantang mundur. Kesatria yang terpilih yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Berani, suci dan benar, serta agung sakti abadi. Bayangkari nusa dan bangsa, Indonesia berasas Pancasila. Dengan sabta marga teguh beriman, dia korban jiwa raga. Putra Kostrat, penggemar Ampera sejati. Kesehatan Angkatan Darat milik kita, Prestisi dan sakti lambangnya. Bawalah semangat membara dalam jiwa, cinta suci setiap masa. Kita selalu siap mengabdi dan berbakti bagi pembangunan negara, membina kesehatan dan menjaga jiwa raga di jajaran Angkatan Darat. Bina kesehatan Angkatan Darat, arwah milik Nusantara, tanpa ragu hadir di manapun juga. Kesehatan Angkatan Darat. Dengan semangat berkobar di dalam dada, tanpa pamrih jujur setia, sabda marga tetaplah jadi pedoman.